Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, umat manusia semakin mudah mengakses berbagai macam konten-konten digital. Mereka pun dapat mengakses konten-konten tersebut secara pribadi melalui ponsel ataupun smartphone yang mereka miliki. Meskipun begitu, tak jarang ada banyak orang yang justru memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan cenderung menjurus kepada hal-hal berbau maksiat. Seperti halnya mengakses konten-konten pornografi dan sebagainya. Biasanya mereka mengakses konten-konten negatif tersebut saat sedang sendirian ataupun tidak berada di sekitar orang-orang. Bagi umat muslim, perbuatan mengakses konten-konten negatif yang berbau pornografi bisa tergolong sebagai salah satu perbuatan dosa yang harus dihindari. Sayangnya, beberapa umat Islam masih menganggap perbuatan tersebut sebagai salah satu perbuatan dosa yang remeh. Terlebih, mereka menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang melihat mereka saat mengakses konten-konten negatif tersebut. Meskipun luput dari penglihatan manusia, sebenarnya mereka tetap tidak bisa menghindari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha mengetahui segalanya, bahkan hingga ke hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 108, dalam ayat tersebut Allah berfirman, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Allah Maha meliputi ilmunya terhadap orang yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 108. Sebaliknya, saat berada di hadapan banyak orang, mereka terkadang menampilkan berbagai amalan-amalan soleh dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Mereka beranggapan bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan dapat menutupi perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan saat sendirian. Padahal, perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan di saat sendirian tersebut membawa dampak dan akibat yang cukup buruk. Lalu, apakah dampak dari berbuat maksiat di saat sepi atau sendiri? Dari Sauban dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ternyata maksiat di saat sedang sendirian dapat membuat Allah sangat murka. Bahkan dosa dari perbuatan maksiat tersebut akan menghilangkan kebaikan-kebaikan ataupun amalan-amalan yang pernah dilakukan, bagaikan debu yang bertebaran sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Dosa-dosa yang dianggap remeh tersebut ternyata mampu menghabiskan seluruh amalan-amalan perbuatan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Meskipun demikian, Allah telah menghendaki hambanya yang melakukan perbuatan tersebut untuk segera bertaubat dan hendaknya menutup aib mereka tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang dalam terang-terangan bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya, Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, umat muslim hendaklah menyadari perbuatan-perbuatan maksiat terutama saat tengah sendiri atau di kala sepi. Sebab perbuatan maksiat tersebut dapat menghancurkan amalan-amalan kebaikan hingga menjadi sia-sia bagaikan butiran debu. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.